Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usman Oji. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait rekrutmen P3K Guru tahun 2021. Terkhusus untuk informasi, banyak teman-teman yang bertanya apakah bisa guru honorer mendaftar di daerah atau kabupaten lain untuk mengikuti seleksi P3K Guru ini. Dan informasi yang lain juga teman-teman guru bisa dengarkan di video kali ini karena banyak informasi yang terbaru, terkhusus juga untuk afirmasi yang diberikan oleh pemerintah bagi guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Baiklah, bagi teman-teman silakan dengarkan informasi ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Baiklah, langsung saja kita ke informasinya. Bapak Ibu sekalian, memang rekrutmen honorer menjadi P3K ini paling banyak menyita perhatian kita, tidak hanya di Kemendikbud, di parlemen juga seperti itu, apalagi di masyarakat. Beberapa informasi penting seputar pelaksanaan rekrutmen honorer menjadi P3K. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tanggal pelaksanaan pendaftaran, kemudian isu tentang passing grade, itu semuanya masih menunggu Permen PAN RB. Jadi kalau sekarang sudah beredar informasi di sosmed tentang passing grade, itu adalah informasi liar karena belum ada peraturan menteri yang terbit terkait dengan itu, termasuk juga tanggal pendaftaran. Yang kedua, sejatinya yang menjadi concern bagi Bapak Ibu para honorer itu adalah menyiapkan diri, bahwa rekrutmennya kan ada kompetensi teknis, ada manajerial, ada sosiokultural, dan nanti akan ada wawancara secara online. Nah, Bapak dan Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menyiapkan diri. Dan terkait dengan ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana informasi yang pernah disampaikan, akan membantu para guru honorer ini untuk bisa menyiapkan diri. Dan kemarin dalam pembahasan di internal kami, insya Allah di awal bulan Maret itu latihan atau bimbingan teknis untuk menyiapkan guru honorer dalam seleksi ini insya Allah akan publish dan bisa diikuti oleh para guru honorer. Kalau untuk dalam rangka latihan silahkan ya. Ya, terutama yang terkait dengan kompetensi teknis Bapak Ibu guru ya. Kalau manajerial dan sosiokultural itu kan kompetensi yang sudah melekat pada Bapak Ibu sekalian. Di dua hal itu tidak ada jawaban benar salah, tapi yang tergali adalah karakter dari Bapak Ibu sekalian. Jadi belajar, menyiapkan diri itu yang lebih. Kalau ditanyakan boleh apa tidak, jawabannya boleh. Tetapi kalau diukur peluangnya itu menjadi lebih berat. Kenapa? Karena skemanya Bapak Ibu akan prioritas untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal dari tempat Bapak Ibu mengajar. Sehingga kalau Bapak Ibu memilih di kabupaten asal tempat Bapak Ibu mengabdikan sebagai honorer, maka yang menjadi PR bagi Bapak Ibu adalah mencapai passing grade. Bapak Ibu tidak perlu bersaing dengan peserta yang lain. Selama Bapak Ibu masuk memenuhi passing grade, maka Bapak Ibu akan prioritas penempatan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Tetapi kalau mengambilnya di kabupaten lain, atau ada dari yang peserta dari luar, maka di situ selain harus memenuhi passing grade, maka harus juga menjadi peserta dengan nilai tertinggi di tempat penugasan yang dipilih nanti, gitu. Jadi keuntungannya menjadi berkurang kalau mengambil di daerah lain. Ini kan sebenarnya kebijakan afirmasi yang diberikan oleh pemerintah ya, yang tetap memprioritaskan tempat asal dari Bapak Ibu guru honorer itu memberikan pengabdian. Jadi kan honorer yang bisa mengikuti seleksi menjadi P3K ini kan
honorer baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Termasuk juga tenaga honorer kategori 2. Di samping itu, guru yang tidak terdaftar di Dapodik, kalau dia memiliki sertifikasi pendidik, dia juga akan ikut seleksi. Nah, di dalam skema pendaftaran, nanti kan peserta itu memilih kabupaten, tidak memilih sekolah. Nah, bagaimana cara yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penempatan? Maka salah satu indikator yang dipakai adalah memprioritaskan guru-guru untuk mendapatkan penempatan di sekolah asal. Ya. Dan dengan memenuhi passing grade, maka berarti guru itu sudah mendapatkan prioritas. Meskipun dia bukan menjadi peserta yang terbaik di situ, tapi kalau lolos passing grade, maka dia akan prioritas. Tidak ada mempersaingkan antara honorer dengan mereka yang memiliki sertifikasi pendidik. Karena untuk penempatan, untuk sampai lolos, honorer itu cukup dituntut memenuhi passing grade. Jadi selama sudah memenuhi passing grade, maka akan prioritas untuk mendapatkan penempatan. Tidak perlu dicemaskan, hanya dia punya peluang untuk dia bisa ikut dalam seleksi ini. Selama honorernya itu bisa memenuhi passing grade, maka dia akan mendapatkan penempatan di sekolah asal tempat mereka selama ini melakukan pengabdian. Kalau boleh dikatakan sebenarnya bersaingnya itu bersaing dengan dirinya sendiri, tidak bersaing dengan orang lain, bersaing untuk lolos passing grade saja.